Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi di video kali ini, happy weekend. Kita masuk lagi hari Sabtu ya, 26 November 2022. Dan ini adalah segmen analisa pagi. Segmen dimana kita akan mengulas seperti apa peluang Bitcoin untuk hari ini. So far sih Bitcoin tetap sustain di kisaran 16.400, 16.500. Cukup bertahan kalau kita lihat dari data yang saat ini ya. Dan ya nggak terlalu banyak news karena kita tahu sejak 2 hari lalu ada Thanksgiving, kemarin Black Friday, terus hari ini weekend. Jadi market nggak terlalu banyak pergerakan, market crypto, market forex, emas juga komoditi, terus market saham juga udah libur sejak 2 hari yang kemarin. So ini mungkin jadi long weekend dimana ya nggak terlalu banyak aktivitas dan mungkin market memang masih bakalan tetap slow untuk pergerakannya karena volume perdagangan yang sangat-sangat minim. Sebelumnya saya sendiri mau menyampaikan turut berduka cita ya, bagaimana mungkin saudara-saudara kita di daerah Cianjur dan sekitarnya itu sedang mengalami musibah saat ini. Semoga buat teman-teman ataupun ada saudara-saudara yang terdampak ya daripada bencana ini diberikan kesabaran, ketabahan, semoga tetap bisa melewati kondisi-kondisi yang sulit untuk saat ini. Oke, kita lanjut aja langsung masuk ke pembahasan dari Bitcoin secara price action. Teman-teman, karena nggak terlalu banyak news ya, aku sendiri udah coba cari bagaimana news-news yang cukup relate, tapi mungkin dari segi reporter nih, pemberitaan itu kayaknya udah pada liburan ya, liburan Thanksgiving, dan nggak terlalu banyak memang news yang bisa disampaikan, termasuk juga dari kebijakan moneter. Jadi kita akan masuk dulu dari pembahasan indeks saham Amerika. Teman-teman, kemarin kita sudah dapat pernyataan dari meeting FOMC bagaimana dari pihak The Fed sendiri itu mayoritas lebih banyak yang setuju bahwa kedepannya di bulan Desember itu suku bunga dinaikkan 50 basis point aja mentok-mentok, jangan terlalu hawkish lagi, karena kalau kita lihat dari kondisi market sebelumnya itu sudah terjadi yang namanya ya PHK massal, kemudian juga inflasi juga sudah berhasil diturunkan ya sekitar 0,5%, which is ini bagus sekali. Dan saat ini kondisi dari indeks dolar itu lagi ketekan teman-teman, dan Bitcoin so far sudah kembali mengikuti kondisi daripada indeks dolar, karena sebelum-sebelumnya ketika kasus dari FTX, SBF itu kan ya kita tahu bagaimana Bitcoin benar-benar kontra terhadap pergerakan indeks dolarnya turun, Bitcoinnya ikutan turun. Tapi saat ini Bitcoin sudah mulai mengikuti lagi nih pergerakan daripada market US dollar. Kalau kita lihat US dollar udah tertekan cukup signifikan dan saat ini mungkin akan berpeluang mengalami tren penurunannya kembali teman-teman. Jadi ini sementara data yang kita bisa dapatkan karena ya inflasi sudah cukup berhasil ditekan, kemudian pengangguran juga sudah semakin banyak. Jadi mungkin The Fed itu nggak akan terlalu hawkish lagi untuk di bulan Desember ini ya. Kita kan akan masuk yang namanya fase winter nih di Amerika, di Eropa, bahkan di beberapa negara di dekat kutub utara itu sudah masuk winter. Katakanlah Eropa, Norwegia, Alaska, terus Kanada itu sudah mulai masuk musim dingin teman-teman. Dan ya, ini tentunya membutuhkan banyak energi ke depannya. Menurunnya dolar ini akan meningkatkan atau menyeimbangkan kembali titik ataupun harga-harga daripada komoditas ke titik normalnya. Jadi ini salah satu upaya juga untuk menyesuaikan diri supaya jangan sampai inflasi yang terjadi di Amerika itu semakin membengkak. Tapi meskipun begitu, menjelang Natal biasanya orang mungkin banyak yang belanja juga. Jadi mungkin aja di bulan Desember nanti inflasi berpotensi buat naik lagi. Mungkin The Fed juga akan sedikit lebih hawkish lagi ya setelah libur panjang ini teman-teman. Oke, dari indeks dolar sendiri dia masih cenderung korektif ya. Kita lihat penurunan yang terjadi tidak diimbangi dengan kekuatan power buat naikin dari harga US dollar. So far aku lihat ini berpeluang untuk kembali ya US dollar mengalami kanan. Terus sekilas aja dari pergerakan S&P 500 terakhir sih dia ongoing untuk tutup gap. Nah, turunnya indeks dolar ini mungkin akan mendapatkan angin segar ya untuk
S&P 500, which is saham di Amerika Serikat, mungkin yang kemarin sudah sempat kena tekanan cukup dalam, saat ini berpeluang untuk kembali menguat. Dan ya ada gap ya di kisaran 4080-an, mungkin akan ditutup segera. Terus juga dari emas, teman-teman, emas cukup powerful ya setelah dia berhasil breakout daripada channel di sini, descending channel. Saat ini kondisinya emas benar-benar totally bullish nih, totally bullish. Jadi dia mungkin ongoing untuk mencari level resistance yang pernah dicapai kemarin waktu 2022. Ya, ini menarik untuk emas. Terus bagaimana dengan Bitcoin? Nah, Bitcoin kita kan mau closing time frame monthly kurang lebih 5 hari 4 hari ke depan, teman-teman. Jadi 4 hari ke depan, kalau kita lihat dari progres pergerakan daripada market Bitcoin saat ini mungkin nggak akan closing baik ya, karena setelah kemarin kita bikin satu candle di sini cukup positif, candle hijau, tapi saat ini kondisinya kalau kita lihat menghitung dari 4 hari ke depan, terus dengan volume perdagangan yang gak terlalu tinggi, teman-teman bisa kita lihat ya, mungkin peluangnya buat Bitcoin tutup lebih baik. Kalau bisa dia bisa naik sampai kisaran 18 ribuan. Itu kalau kita mau berharap bahwa Bitcoin bakalan tutup lebih baik daripada harga saat ini. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi Bitcoin yang masih tertekan di kisaran 16.500, ini sepertinya Bitcoin bakalan tutup nggak terlalu bagus. Artinya adalah kalau Bitcoinnya tutup di harga kisaran 16.500, maka berpeluang masih ada potensi buat Bitcoin bakalan tersideways lagi di range antara 14.000 ya 13.800 something sampai dengan 18.200. Jadi itu range yang mungkin berpeluang untuk membuat Bitcoin mengalami fase sideways. Ini basic dari data dimana kalau Bitcoin closingnya di harga saat ini di 16.500. Terus juga di time frame weekly kita juga mau tutup lagi ya sekitar Sabtu, Minggu, Senin. Jadi 2 hari ke depan kita bakalan closing time frame weekly. Ini juga cukup penting, teman-teman. Bagaimana minggu kemarin kita udah create yang namanya doji candle. Sini doji, bagaimana badinya sangat kecil ya. Mungkin ada yang bilang ini spinning top, ya oke lah. Tapi sementara kalau kita lihat dari kondisinya, dengan kita create satu candle hijau di sini, ini sebenarnya adalah salah satu potensial terjadinya reversal pattern. Jadi candle pembalikan arah, teman-teman boleh cek aja di Google langsung seperti apa polanya, dan yang saya pribadi lihat itu kurang lebih polanya kayak gini. Jadi namanya Morningstar. Morningstar ini terdiri dari satu candle merah, kemudian ada satu candle bentuk doji ya. Jadi bagaimana bodinya kecil, kemudian diikuti dengan satu candle hijau di sini dengan ya intinya satu candle hijau lah. Kita nggak bisa harus candlenya harus besar nih. Jadi nggak harus sebenarnya. Jadi kalau kita udah create satu candle hijau aja itu sudah cukup positif untuk Bitcoin ke depannya. Nah kalau kita lihat on progress saat ini, ya kalau Bitcoin closingnya cuma di kisaran harga saat ini ya mungkin ya cukup baik lah bisa dibilang, tapi akan lebih baik lagi kalau Bitcoinnya bisa closing sedikit di atas. Mungkin dia bisa naik sampai kisaran 17.000 mungkin. Nah itu akan lebih meyakinkan lagi buat Bitcoin. Semakin tinggi semakin meyakinkan. Tapi so far kalau dia bisa closing di harga saat ini aja, itu sudah menjadi indikasi yang positif lagi. Bisa aja Bitcoin nggak langsung naik, tapi dia justru malah sideways. Ya sideways, cenderung naik atau cenderung turun, itu juga masih berpeluang buat terjadi untuk kedepannya, teman-teman. Tapi yang pasti kita bakalan nyambut yang namanya window dressing di bulan Desember, so ini akan menarik juga buat market. Terus kalau dari time frame daily seperti apa? Kemarin kita kurang begitu bagus ya. Kita justru closing dengan bentuk doji, teman-teman. Setelah sebelumnya bisa naik sampai kisaran 16.800, tapi di sana kena reject. Dan bahkan Bitcoin turun cukup dalam sampai kisaran 16.600. Dan again, kalau kita cek di time frame daily, ini sekarang kebalikannya nih. Jadi tadi kita bilang morning star, sekarang ini udah mirip evening star lagi. Artinya adalah Bitcoin berpeluang buat kembali melanjutkan tren penurunannya, koreksi lah bisa dibilang. Jadi ya
Ya, kalau sekarang kita closing dengan candle merah, artinya koreksi masih berpeluang terjadi pada Bitcoin untuk di perdagangan besok atau hari ini. Jadi ya sabar-sabar aja dulu buat teman-teman, tapi sih yang paling penting kita lihat volume perdagangannya. Di perdagangan kemarin volumenya turun dan hari ini so far masih tetap turun, sangat rendah ya. Volume di long weekend ini mungkin perdagangan nggak akan terlalu seru juga, jadi mungkin lebih baik kita untuk istirahat weekend ini, ya kembali weekend istirahat karena memang market sendiri belum terlalu kondusif buat ditradingkan sebenarnya. Terus kalau dari time frame 4 jam teman-teman, kita udah breakdown ya daripada rising wedge di sini, dan saat ini kondisinya kita berpeluang buat testing ke level support. Level supportnya ada di kisaran 16.300, dan ini sudah saya infokan juga buat teman-teman mungkin yang ada follow untuk channel saya di Telegram ya. Sini saya selalu update untuk kondisi Bitcoin. Di sini saya update siang harinya, dan saat ini kita lagi ongoing sih kemarin menuju ke level supportnya. Jadi saya sudah luangkan waktu buat update. Jadi buat teman-teman yang mau dapat ya update-update seperti ini bisa langsung follow aja. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Nah teman-teman, kondisi saat ini Bitcoin kan lagi sideways nih. Padahal kita expect ya Bitcoin bisa meluncur agak turun. Jadi kalau kita lihat dari kondisinya saat ini, kita ekspektasinya adalah Bitcoin bisa turun nih dari sini. Sebentar, ini kok agak susah ya. Nggak bisa teman-teman. Jadi ya kalau kita misalkan gambar dengan ini, kita ekspektasinya Bitcoin bisa turun sampai ke level sini, kemudian dia bisa dibilang sideways dulu, terus baru kembali melanjutkan tren kenaikannya. Nah, kenapa saya cukup yakin kalau Bitcoin bakalan melanjutkan tren kenaikannya? Karena di posisi saat ini, di volume yang rendah seperti saat ini, ternyata belum ada dump yang signifikan. Jadi kalau kita lihat dari segi pergerakan teknikal, ini berpeluang sekali membuat yang namanya bull flag ya. Koreksi yang stabil seperti ini berpeluang membentuk yang namanya bull flag. Kalau ini memang benar-benar terjadi, maka teman-teman kita berpeluang buat kembali untuk naik testing ke level 17 ribuannya. Jadi itu yang sementara saya bisa tangkap dari segi pergerakan chart yang so far so good ya. Jadi kalau memang seperti itu adanya, maka bigger picture-nya kita itu sebenarnya cukup positif. Jadi mungkin aja di sini adalah satu shoulders. Kemudian kita hanya butuh satu kali testing aja ke level support entah di mana, maka kita akan membentuk pola yang namanya inverse head and shoulders. Kalau ini terjadi, maka teman-teman kita masih punya harapan buat closing lebih baik ya. Ya entah itu dalam jangka waktu dekat kita bisa testing ke 17.000, atau mungkin kita bisa lebih tinggi lagi ke 18.000, which is itu bagus sekali. Jadi apakah Bitcoin punya peluang buat turun? Ya tentunya selalu punya ya. Kalau ada bad news lagi, mungkin ada exchange lain yang juga cukup besar seperti FTX kemarin yang collapse, ya bisa aja. Contohnya mungkin Kraken yang collapse, terus Huobi Global yang collapse, ya bisa aja itu menekan pergerakan Bitcoin ke depannya dan mencari level-level support ya yang lebih kuat lagi. Tapi kalau kita lihat dari news sekarang, bahkan berita FBF aja itu nggak terlalu digaungkan lagi teman-teman. Jadi market benar-benar dibuat clear dari berita negatif perlahan-lahan ya. Tentunya FUD masih ada, tapi dari segi news saat ini itu nggak terlalu banyak diulas lagi seputar FTX, which is orang juga udah males dengar berita ini. Mungkin udah pada banyak yang mau move on dari berita ini ya. Kalau memang itu terjadi, maka sentimennya ya peluangnya bisa sangat positif buat market, karena kita lihat kan Bitcoin sebenarnya lagi testing di support kuat ya. Jadi 15.000 ini sudah cukup kuat buat Bitcoin, dan saat ini kalau Bitcoinnya mau naik lagi, mau testing ke atas, which is itu merupakan pertanda yang cukup bagus buat market. Jadi kalau dari 4 jam kita bisa melihat adanya potensi bull flag ya. Semoga aja ini confirm bullish flag dan arah market kembali melanjutkan tren positifnya. Tapi kalau katakanlah nggak terjadi bull flag, justru pergerakan market malah ketekan, maka teman-teman bisa perhatikan level support
di kisaran 16.300. Itu yang pertama. Kalau di breakdown maka dia bisa turun lagi sampai kisaran 16.000. Ini kalau kita tarik dari Fibonacci, dengan Fibonacci tarik dari swing high ke swing low, maka kita akan temukan memang level di 16.300 merupakan level support buat Bitcoin, dan juga ada support berikutnya di 50% ya. Untuk Fibonacci-nya itu ada di kisaran 16.174. Nah, jadi itu adalah potensi-potensi support yang bisa menahan Bitcoin ke depannya. Kalau dia breakdown dari 16.000 gimana? Maka arahnya bisa turun lagi, testing sampai 15.500. Oke, mungkin sekian aja untuk pembahasan Bitcoin kali ini. Nggak terlalu banyak news juga. Ya, mungkin kita lebih baik untuk habiskan waktu buat liburan. Jadi libur dulu, santai. Buat kemarin yang udah cicil, bagus, di hold aja teman-teman. Mungkin nanti bakalan ada diskon lebih parah lagi, kita nggak tahu ya. Jadi so far Black Friday kemarin ternyata nggak membuat Bitcoin dump, karena kalau dilihat dari kejadian setahun lalu, Black Friday itu diskon buat Bitcoin, tapi sekarang udah nggak ada. Ya semoga aja Bitcoin bisa bertahan ya di atas level 16.300, jadi kita bisa lihat market bakalan rally teman-teman. Oke, sekian aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya akhiri. Terima kasih.